itu beliau itu Pak Lutfi bin Yahya itu sempat orasi kemarin di acara apa, mungkin Maulid Nabi atau apa, yang mengatakan Jatman ini tidak dibawa ke politik, tidak dibawa ke hanya sufi. Saya hanya, mungkin orang yang tahu ya hanya ketawa lah ya yang dilakukan selama ini apa gitu, kalau tidak melakukan framing ke arah yang seperti itu, terlalu dekat dengan penguasa, jauh dari kegiatan yang sifatnya spiritual. Hanya pertemuan-pertemuan seperti ini gitu, seperti undangan itu gitu. Ya hanya seperti itu undangannya, kegiatannya, tidak pernah melakukan yang sifatnya turun ke bawah dan melakukan pembinaan. Bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada saudara saya dari Bani Wali Songo, harus sudah mulai bergerak ke sana untuk penguasaan daerah-daerah strategis. Kalau enggak, ini akan habis semua. NU hanya akan jadi seorang mukholif, bukan jadi seorang mustahid. Oh jangan. Bahwa NU itu harus punya penggetar. Kalau saya lihat ini penggetarnya ini yang menghidupkan denyut spirit atau giroh ini adalah kajian nasab Kiai Imad, sehingga orang-orang NU di bawah bangun. Apakah menurut Kiai sosok seperti Kiai Imad yang memiliki daya dobrak, kemudian juga mampu menghidupkan menghidupkan giroh orang-orang NU, atau sosok yang seperti apa ini menurut Kiai Alawi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, sekarang kita berbicara tentang Lutfi bin Yahya. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul di tubuh Jatman Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang saat ini masih dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Jatman versi Habib Lutfi ini membangkang dari PBNU, yang mana pada dasarnya Jatman merupakan banom dari NU itu sendiri. Namun kok kelihatannya Jatman versi Habib Lutfi ini mempunyai ahu tersendiri. Seakan-akan Habib Lutfi ini bisa membawa Jatman itu seenak udelnya sendiri ya. Ya, terbukti kemarin Habib Lutfi sempat membuat edaran untuk melarang pengurus Jatman untuk menghadiri acara Jatman di Surabaya, dan itu diadakan oleh PBNU. Ini jelas menandakan bahwa pembangkangan Lutfi bin Yahya ini sudah sangat jelas sekali. Apalagi sekarang beredar surat undangan Silatnas ya. Karena surat ini ditandatangani oleh Habib Lutfi itu sendiri. Tidak ada tanda tangan dari ketum PBNU atau dari manapun. Melulu tanda tangan Habib Lutfi. Kop suratnya pun juga di sini menggunakan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masya Allah, kita bacakan ya. Ini undangan pada hari Sabtu Pahing ya, 12 Oktober nanti 2004. Waktu sesuai dalam lampiran. Tema utama memperkokoh sinergi ulama, umarok, TNI Polri dan tokoh lintas agama menuju Indonesia maju. Ini temanya. Inilah bukti semakin kuat pembangkangan Jatman dalam kendali Habib Lutfi bin Yahya. Ini memang gerakan politik hadromi. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian PBNU setelah menerima Kiai Halwani ini berinisiatif menerbitkan surat mengundang seluruh idaroh ya, baik yang ada di pusat ya, yang aliyah maupun yang idaroh wusto yang ada di provinsi-provinsi, untuk datang ke Surabaya pada tanggal 19 September 2024 di Hotel Bumi. Nah, di tengah itu gitu loh, terkait juga mungkin masalah legalitas yang adanya temuan bahwa ternyata Jatman memiliki ahu sendiri. Dan ini akhir-akhir ini setelah Habib Lutfi memegang Jatman, dia ternyata menerbitkan ahu sendiri dengan Bapak Masyudi. Ya, itu kalau tidak salah ya baru beberapa tahun lah belakangan itu mendirikan, dan itu disematkan di headernya surat selalu. Jadi dia tidak menganggap lagi keputusan dari Rehpersen PBNU, kemudian hasil muktamar PBNU yang ada di Lampung, tidak dianggap begitu. Nah, dari hasil pertemuan, dari proses pertemuan mengumpulkan PBNU itu ke para pengurus idaroh maupun yang wusto, pada perkembangannya ternyata di tengah jalan itu Lutfi bin Yahya dengan kop suratnya tadi itu menerbitkan larangan untuk menghadiri kegiatan PBNU yang ada di Hotel Bumi.
Sementara kegiatan PBNU yang ada di Hotel Bumi itu sendiri hanya sekedar hearing, menampung pendapat gitu, menampung pendapat. Nah, di situ Kiai Zulfa sendiri sebagai wakil ketua Tanfidiyah ya, ketua umum PBNU yang mengurusi itu, dan Kiai Zulfa sendiri, Kiai Zulfa Mustafa itu merupakan wakil ketua di bintang antar lembaga, ya patutlah beliau yang mengurusi itu. Nah, pada perjalanan berikutnya proses hearing Hotel Bumi kemarin itu nanti akan dibawa ke rapat pimpinan di PBNU Suriah dengan para tanfid untuk ini apa yang harus dilakukan dengan Jatman kok seperti ini. Artinya kan yang masih masa tenggang, dan yang disayangkan ketika di Hotel Bumi itu selain mengeluarkan terbitan larangan untuk menghadiri dari Habib Lutfi, ternyata beliau juga tidak hadir. Ini kan problem besar gitu loh kalau menurut saya. Tidak hadir berarti kan tidak tunduk kepada pengurusan PBNU, kan bagaimanapun Banom itu ya di bawah PBNU begitu loh. Tidak hadir, selain melarang juga tidak hadir. Ini kacau ini menurut saya. Tetapi dari sejumlah idaroh aliyah itu ya ada yang hadir. Kalau tidak salah itu sekjennya waktu itu ya datang. Kemudian juga yang kalau dari Wusto, dari para provinsi-provinsi itu banyak datang. Hampir 80% itu datang ya. Selain memang terlalu mungkin satu dan lain hal ada yang tidak hadir. Dan ada yang memang hadir banyak, 85% itu hadir dari seluruh pengurus. Dan nanti hasil ini akan dirapatkan di Jakarta. Nah, permasalahannya ini pada tanggal kemarin itu pada tanggal pada tanggal surat yang diterbitkan bisa dilihat ya, itu Habib Lutfi menandatangani sendiri ya. Seharusnya sih kelas-kelas silatnas begini ya cukup panitia saja lah ya, dia mengetahui gitu ya. Tapi ini tidak, dia tanda tangan sendiri, Ya anehnya di masa-masa yang masa-masa yang tenggang seperti itu sedang penuh permasalahan. Kemarin juga tidak membangkang dalam tanda kutip ya undangan PBNU yang ada di Surabaya. Dia mengundang gitu loh, melakukan undangan salat terbuka kepada apa yang disebutkan umaro dan ulama TNI se-Indonesia. Jadi Idaroh Subiah se-Indonesia diundang pada tanggal 12 Oktober 2024 di Junaid Convention Center Pekalongan. Nah, ini menjadi sebuah blunder kalau menurut saya, yaitu yang diundang adalah satu mursyid ya, yang kedua adalah utusan Jatman, satu lajnah perempuan Jatman, kemudian satu pengurus lajnah Matan. Jadi satu bermasalah, kedua diundang untuk dilakukan tabayun klarifikasi, tidak datang justru mengeluarkan surat pelarangan untuk hadir untuk anggota Jatman, pengurus Jatman se-Indonesia. Giliran kemudian ini akan dirapatkan, dan saya tidak tahu PBNU ini hasilnya gimana gitu. Dari kemarin pertemuan di Surabaya gitu, hasilnya seperti apa juga belum dipublis. Nah, di tengah-tengah itu kok ia mengeluarkan undangan untuk para tokoh nasional. Saya lihat juga, kita lihat bersama ada Pak Karnavian, Pak Tito Karnavian, kemudian beberapa tokoh, kemudian juga ini satu saya lupa menyampaikan, di tengah-tengah tidak mengisi rapat itu beliau itu Pak Lutfi bin Yahya itu sempat orasi kemarin di acara apa, mungkin Maulid Nabi atau apa. Dia mengatakan Jatman ini tidak dibawa ke politik, tidak dibawa ke hanya sufi. Saya hanya, mungkin orang yang tahu ya hanya ketawa lah ya. Ya yang dilakukan selama ini apa gitu, kalau tidak melakukan framing ke arah yang seperti itu. Terlalu dekat dengan penguasa, jauh dari kegiatan yang sifatnya spiritual. Hanya pertemuan-pertemuan seperti ini gitu, seperti undangan itu. Ya hanya seperti itu undangannya, kegiatannya, tidak pernah melakukan yang sifatnya turun ke bawah dan melakukan pembinaan secara tarekat. Selain memang tarekat yang beliau sendiri itu, tarekat Pak Lutfi bin Yahya kan diduga mengkotek, terputus gitu. Kenapa? Satu, sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, tidak ada saksi yang menyaksikan dia diangkat sebagai mursyid oleh Mbah Malik. Kedua, teman seangkatan dia itu siapa? Seharusnya kan dengan sumber seperti itu masih banyak kan teman seangkatan yang menyaksikan, waktu diangkat, teman waktu ngaji suluk bersama, pasti kan ada gitu. Enggak ada cerita begitu, enggak ada. Selain memang distorsi sanadnya dia sendiri. Jadi yang Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu kan, yang Mbah Ali di Powongso itu, nanti ke KPH di Penuguro dan PPH di Penuguro baru ke PP3 kan gitu. Ini diputus, itu tertulis loh di kitab. Jadi satu sisi dari ini teman-teman cobalah yang pernah baiat mempertanyakan, karena tujuan baiat itu kan wusul ilallah gitu. Kalau misalnya jalannya saja sudah ya mohon maaf lah ya, sudah putus lah, kapan kamu mau wusul? Dan ada mursyid yang berani membelokkan nasab dan sanad tarekatnya. Toh Mbah Malik itu kan yang masyhur adalah, yang jelas dari aku orang banyak dan itu masyhur ya, itu adalah Naqsabandiyah Khalidiyah, bukan Saziliyah yang diklaim selama ini. Meskipun itu bukan tidak menutup kemungkinan beliau memegang sanad Khalifah Saziliyah, tapi itu gharib gitu loh, asing aja kita gitu. Bicara Mbah Malik ya bicara Naqsabandiyah Khalidiyah gitu, bukan yang lainnya.
Tapi itulah kenyataannya, maka tindakan-tindakan sporadis seperti hari ini ya, memunculkan long lagi diundang nggak datang, bahkan mengeluarkan edaran supaya tidak menghadiri, kemudian setelah itu cerita tidak dekat dengan pemerintah, tidak dipolitisasi, tidak itu kadang-kadang begini ini kok ya menurut saya lah, kalau orang Indonesia malu lah harusnya. Kalau kita jadi orang Indonesia itu harusnya ya berkaca gitu loh. Dan ini masih ngundang lagi orang level nasional pakai tanda tangan sendiri gitu. Saya harap PBNU ya tegas lah. Kemarin hasilnya belum jelas, ini sudah mengeluarkan seperti ini, mektuman kayak gitu loh. Ya mektuman. Jadi dan ini nanti yang ibaratnya yang para tokoh saja elit aja begitu, apalagi yang bawahnya. Ini Torikoh itu sebenarnya apa sih orientasinya? Jadi orang jadi pandangannya itu negatif terhadap Torikoh. Hanya begini-begini saja. Kumpulan-kumpulan dengan para elitis, tidak membumi, tidak dirasakan manfaatnya ke bawah. Juga ya teman-teman sekali lagi saya hanya kepada teman-teman saja yang pernah PA, yang pernah menerima ijazah dalam bentuk apapun lah. Realitas masih ada, atau realitas Jatman itu masih dikendalikan oleh Habib Lutfi. Apakah Anda melihat ke sana, Kiai? Ya, terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Badillah, juga kepada Pak Taufik. Barusan itu saya telat itu karena kebetulan ada tamu dari Karawang barusan itu, dari PCNU Karawang dan juga dari beberapa kawan-kawan dari Laskar Sabilillah. Ya terutama membicarakan sedikit tentang masalah surat undangan itu. Jauh-jauh dari Karawang itu harus ke Bandung hanya sekedar konsultasi. Jadi ya sepertinya suara saya masih cukup didengar gitu sama beberapa kawan-kawan dari Mantap, Kiai. Ya. Jadi pada dasarnya bahwa posisi Habib Lutfi itu ya masih bisa ada karena eksistensinya masih diperhitungkan di kalangan istana. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan beliau ini memang kalau dikatakan sudah menggurita ya tidak juga. Tapi kalau dikatakan sekarang cukup memberikan efek terhadap langkah-langkah dan kebijakan politik, wabil khusus untuk RI 1 kemarin, sebentar lagi mungkin akan diganti dengan Bapak Prabowo, ya memang sudah akui. Tadi kan dikatakan oleh Dr. Soleh, sebetulnya saya asik tuh dalam pembahasan sekarang geopolitik nasional dan geopolitik internasional itu sebetulnya karena para kiai harus belajar bahwa tidak mudah untuk memahami gerakan politik yang dilakukan oleh setiap ormas. Karena tidak ada sebuah ormas yang apalagi yang sangat besar, memberikan pengaruh yang cukup besar untuk memberikan fatwa, kebijakan atau keputusan dalam berbangsa dan bernegara, mobil khusus seperti Nahdlatul Ulama, semua pasti akan berhubungan dengan geopolitik nasional dan geopolitik internasional. Tadi sudah dibahas, sedikit disinggung oleh Dr. Soleh bahwa di mata Presiden Vladimir Putin bahwa yang menjadi sosok sekarang Ahlussunnah itu yang dimunculkan adalah tokohnya adalah Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Ini tanpa kita sadari bahwa yang mendukung sekarang keberadaan Habib Umar bin Hafid adalah orang NU itu sendiri sebetulnya. Harusnya kenapa bukan orang NU sekarang yang disorot oleh Bapak Putin, Presiden Putin, tapi justru orang lain. Ya. Dan saya yakin bahwa Presiden Putin sudah tahu lah tentang gonjang-ganjing, tentang polemik Nasrul Alawi ini yang ada di Indonesia. Saya pikir Dr. Soleh cukup dekat hubungannya dengan Pak Putin, jadi kan bisa nanti disampaikan kepada beliau ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya katakan juga, ingin menambahkan saja sedikit sebetulnya, bahwa warga NU di Indonesia itu ternyata tidak berdaya. Jumlahnya paling besar iya, namun kekuatan politiknya tidak ada. Kekuatan tekanannya juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kekuatan penggetarnya tidak punya. Jumlah kiai dan ulamanya paling banyak iya. Jumlah pengusahanya paling banyak iya. Guru pengajar, pondokan, madrasah paling banyak iya juga. Tapi tidak punya kuasa mereka itu. Nah, sekarang Klan Ba'alwi ini anak narsistik. Kalau kita mau jujur-jujuran. Mereka ada orang-orang yang suka mencari-cari perhatian. Tapi mereka sering menyalahkan pemerintah, pejabat, termasuk ulama-ulama NU yang selama ini justru memberikan panggung terhadap mereka. Mengapa mereka sekarang berani seperti itu menjadi narsis, begitu pede, begitu yakin? Karena mereka memiliki kuasa, kekuatan politik, dan kekuatan penggetar. Contoh, seperti Israel. Mereka itu negara agresor, haus darah, pencinta perang, punya bapak yang namanya Amerika. Nah, yang namanya Amerika itu kan sebagai seorang bapak, dia wajib melindungi anaknya dengan cara apapun. Walaupun semena-mena, zolim, dan dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat juga Cina sekarang, yang sudah menguasai dan mengakuisisi sebagian pulau-pulau di sekitar Laut Cina, termasuk beberapa kepulauan sekarang di daerah Filipina. Bahkan membangun pangkalan militernya di sana.
dan dunia pun tidak bisa apa-apa. Mengapa bisa begitu? Karena dunia sedang bergerak ke arah penguasaan daerah-daerah strategis dengan bermodalkan kekuatan politiknya, yang kedua kekuatan daya tekannya, ketiga kekuatan penggetarnya. Pertanyaannya, apakah warga Nahdlatul Ulama akan diam saja atau akan ikut bergerak ke arah penguasaan daerah-daerah strategis dengan bermodalkan kekuatan politiknya, kekuatan daya tekannya, dan kekuatan penggetarnya? Jarang-jarang nih saya ngomong kayak begini. Jadi orang pikir saya cuma bisa bicara hari ini. Ya di mana warga NU? Dunia sedang bergerak ke arah sana. Tadi sudah dibuka, diberikan mukadimah tadi sebetulnya dengan bagus itu oleh Dr. Saleh. Jadi semua sedang bergerak sekarang kepada penguasaan daerah-daerah strategis. Kenapa? Ya di sana ada cuan. Ada cuan. Di sana ada pangkat, jabatan. Kalau sekarang Abah Lutfi sekarang dengan pada hari ini sekarang berusaha mengadakan pertemuan Silatnas pada tanggal 12 nanti. Ya kan begitu, tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Taufik, ini cek kedalaman omak, ya kan begitu, ini seberapa dalam omak. Kalau saya justru melihatnya, sebagai mantan Rois Jatman, Rois Kota Bandung, ini hanya ingin menghabiskan masa akhir kerjanya. Karena beliau tahu kok, bahwa ini akhir jabatan beliau. Daripada sekarang tidak dibawa, yang mending dibawa, walaupun sedikit kan begitu. Tadi kan sudah dibahas, itu kan, ya kalau dengan bahasa saya sebetulnya itu sebetulnya adalah as-sufiyu kubudunnya, gitu aja lah, ringkas aja, ya. Jadi kalau sekarang orang sufi, torekat, sekarang nggak butuh dunia. Oh ini bukan nggak butuh dunia, ini mah butuh semua. Butuh pangkat, butuh jabatan, butuh sekarang durasi yang lebih lama. Makanya dipergunakanlah sisa-sisa umur beliau dan sisa-sisa sekarang kejayaan beliau yang memang runtuhnya ini sudah banyak sekali. Ini kan di akhir jabatan beliau. Oleh karena itu ini test case, betul, test case. Tapi walaupun sekarang andaikan yang datang itu banyak, tetap saja. Karena pada hakikatnya bahwa kejayaan manusia itu yang pertama itu kan bisa hilang dengan ketiadaan umur. Yang kedua, dengan adanya kebijakan dari pemegang kebijakan itu sendiri. Jadi kalau saya nggak khawatir bahwa suatu saat Indonesia akan kembali betul-betul merdeka, terbebas dari semua kebijakan dan politik hadromi, sehingga sekarang kita bisa memunculkan kembali Islam Nusantara dan politiknya yang memang harus dibumikan. Hanya tadi pertanyaannya, orang NU mau nggak sekarang mereka menggunakan kekuatan politiknya, memiliki daya tekan, dan sekarang memiliki kekuatan penggetarnya? Kalau tanpa itu sepertinya sulit. Karena itu NU terus dipecah belah, dibikin ricuh, dibikin rame terus. Karena mereka tahu ketika sekarang sebuah ormas, sebuah kekuatan komunitas keagamaan mampu menguasai tiga perkara ini, oh dia akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Kan inilah salah satu materi saya juga sebetulnya Pak Yusuf untuk nanti di Banyuwangi dan di Bali, ya kita akan membahas masalah ini dalam tinjauan sekarang geopolitik nasional, geopolitik internasional, juga dalam kajian sekarang politik intelijen, bahwa kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, mobil khusus kepada saudara saya dari Bani Wali Songo, harus sudah mulai bergerak ke sana untuk penguasaan daerah-daerah strategis. Kalau enggak, ini akan habis semua, akan habis semua. NU hanya akan menjadi seorang mukholif, bukan menjadi seorang mustahid. Oh jangan. Kita harus menjadi mustahid walaupun mustahid kecil, nggak apa-apa. Daripada menjadi mukholif besar, yang lebih baik menjadi mukholif kecil. Mungkin dari saya sementara ya segitu dulu lah. Oke. Ini menarik ini bahwa NU itu harus punya penggetar. Kalau saya lihat ini penggetarnya ini yang menghidupkan denyut spirit atau giroh ini adalah kajian nasab Kiai Imad, sehingga orang-orang NU di bawah bangun. Apakah menurut Kiai sosok seperti Kiai Imad yang memiliki daya dobrak, kemudian juga mampu menghidupkan menghidupkan giroh orang-orang NU, atau sosok yang seperti apa ini menurut Kiai Alawi? Ya betul, alhamdulillah langsung disambut. Memang ke sana arahnya, itu loh penggetarnya. Kan penggetar itu nomor 3. Ya betul, sekarang dibalikan bahwa daya penggetar ini harus menjadi nomor 1. Setelah punya daya penggetar ini, baru ada daya tekan. Dengan daya tekan, maka otomatis nanti kita akan memiliki kekuatan politik dengan sendirinya. Akan berdatangan itu. Insya Allah nanti Pak Dr. Solo lebih paham kalau masalah ini. Jadi ini akan kita bahas dengan kawan-kawan. Penggetarnya kita sudah ada. Kita sudah punya materi yang luar biasa. Ini mampu menggetarkan semua. Hanya harus di-manage, harus diracik dengan indah, dengan keren, dengan masif. Tanpa ini semua, mustahil kita akan memiliki daya tekan terhadap pemerintah nanti. Maksudnya kepada Bapak Prabowo. Nanti kalau sudah masuk ke arah sana, nanti akan datang dukungan-dukungan politik untuk gerakan ini. Karena walaupun bagaimana, kita semua adalah kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara yang sangat mencintai bangsa ini agar tidak selamanya dikuasai terus oleh kekuatan politik dari negara lain. Ya kalaupun sekarang mau bagi, ya bagi-bagi dong sekarang kuehnya.
Wah kita juga anak bangsa, punya jasa. Iyalah, kalau bicara politik mah ya bicara kue sebetulnya malah. Ya nggak usah bulat-balik kemana-mana. Ya udah, itu masalah kebijakan, masalah program, masalah proyek. Ya bagi-bagi dong dengan kami. Sama-sama anak bangsa kok, ya kan gitu. Dan jelas, NU itu paling besar jasanya kalau kita bicara masalah dakwah keislaman, Islam Nusantara. Mereka mampu sekarang merajut ukhuwah Islamiyah, merajut sekarang semua perbedaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengesampingkan kok tentang siapapun yang beragama di Indonesia boleh. Bahkan di Indonesia itu orang yang batu aja boleh sebetulnya. Yang penting jangan pernah mengganggu ideologi Pancasila, ideologi Bhinneka Tunggal Ika, dan ideologi keberagaman di Nusantara sebetulnya.